Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, saya akan mengomentari ngaku prestasi Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masuk G20. Dalam pertemuan G20 di Italia, Presiden Joko Widodo mendapat sambutan baik dari peserta rapat. Banyak anggota G20 akan menanamkan modalnya di Indonesia, terutama negara Inggris. Dan tahun depan, tahun 2022, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah akan menyelenggarakan G20 di Bali. Hanya saja Partai Demokrat mengaku-ngaku karena prestasi SBY, negara Indonesia masuk G20. Pernyataan Partai Demokrat tersebut tidak benar karena negara Indonesia masuk G20 tahun 1999, sedangkan SBY selaku Presiden RI baru memimpin tahun 2008. Kelihatannya Partai Demokrat ini tidak ada prestasi kinerjanya sampai mengakui negara Indonesia masuk G20 karena prestasi kinerja Susilo Bambang Yudhoyono. Justru dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono banyak masalah yang dihadapinya, terutama banyak proyek mangkrak terkait dengan syarat perbuatan korupsi, di mana setiap proyek yang mangkrak yang diselesaikan hanya 75%. Selanjutnya anggaran proyek sebesar 70% dikorupsi, sehingga SBY dikenal Bapak Mangkrak. Hanya saja dalam proyek mangkrak ini, keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tidak yang tersangkut hukum, antara lain Edi Waskoro dan juga Agus Harimurti Yudhoyono tidak ada terkena perbuatan korupsi tersebut. Tidak ada yang tersangkut hukum sampai ke pengadilan. Sedangkan kader Partai Demokrat ada yang tersangkut korupsi sampai dihukum hakim. Perkaranya ditangani KPK dan KPK memprosesnya sesuai hukum yang berlaku sampai ke pengadilan, sehingga pengadilan menjatuhkan hukuman kepada kader Partai Demokrat tersebut. Partai Demokrat yang dihukum tersebut antara lain Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Muhammad Nasaruddin, Andi Malarangin, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Jero Wacik, mantan Menteri Pertambangan, Angelina Sondak, mantan anggota DPR RI. Antasari Ashar melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke polisi terkait pembunuhan Nasaruddin. Harapan saya jangan suka ngaku-ngaku prestasinya, padahal prestasinya sendiri jelek, tidak baik, tetapi mengakui prestasi orang lain itu sebagai prestasinya. Jadi itulah yang saya lihat dalam masalah ini, di mana masalah ini sangat tidak baiklah kita mengaku-ngaku itu prestasi kita. Padahal prestasi itu adalah milik orang lain. Dan sampai di sini, karena G20 sekarang ini sedang barusan saja dilaksanakan di Italia, di mana pada G20 ini, di mana Presiden Joko Widodo mendapat sambutan dari semua anggota G20 tersebut, dan bahkan ada anggota G20 tersebut akan menanam investasinya di Indonesia, terutama negara Inggris. Sangat banyak investasi yang nanti akan ditanam di Indonesia ini. Dan juga Indonesia ini sudah termasuk berprestasi di G20 tersebut. Sehingga nanti pada tahun 2022 negara Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan melaksanakan rapat G20 di Bali. Hanya saja yang menjadi masalah, Partai Demokrat mengaku bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota G20 karena prestasi Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal kita mengetahui prestasi Susilo Bambang Yudhoyono hampir tidak ada di negara ini. Sehingga dia mengaku-ngaku saja karena anggota di mana dia katanya
bahwa Indonesia bisa masuk G20 karena prestasi kinerjanya SBY. Padahal negara Indonesia sudah masuk anggota G20 tahun 1999. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru menjabat sekitar tahun 2008. Sehingga sangat tidak benarlah pengakuannya tersebut. Padahal SBY itu hampir boleh dikatakan tidak ada prestasinya dalam memimpin negara Indonesia ini. Justru prestasinya yang dikenal yang jelek-jelek saja. Antara lain sampai disebut dia Bapak Mangkrak. Karena setiap proyek yang dibangunnya selalu mangkrak. Sampai ada 34 proyek dari pembangunan PLN tersebut mangkrak dan dilaporkan Joko Widodo sampai ke KPK. Hanya saja KPK tidak menyelesaikannya dengan baik. Ini saya banyak sekali proyek mangkraknya. Dan semua keluar di mana proyek mangkrak tersebut, di mana keluarga Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada yang terkena hukum seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Edi Baskoro. Tidak ada, tetapi justru kader Partai Demokrat banyak yang terkena hukum yang ditangani oleh KPK dengan proses sesuai hukum yang berlaku sampai dihukum oleh hakim. Yaitu antara lain Anasus Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jero Acik mantan Menteri Pertambangan, Andi Malarangin mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan juga masih ada lagi yang lainnya seperti Muhammad Nasaruddin, dan juga dia juga masuk ke penjara, dan yang lainnya juga masih ada. Di samping itu masih ada perbuatannya yang tidak baik. Jadi dia sampai Antasari Ashar melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke polisi terkait dengan pembunuhan Nasaruddin. Jadi harapan saya jangan suka ngaku-ngaku prestasinya, padahal prestasinya sendiri jelek, tidak baik. Jadi itulah harapan saya. Mengakulah kalau benar dia berprestasi, akuilah mengaku yang benar saja, jangan mengaku yang tidak benar. Jadi prestasi orang diakunya prestasinya. Ini tidak baik, banyak celah nanti yang dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.